Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak sekalian di rumah? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita kembali untuk belajar, dan anak-anak kelas 7 ini adalah hari pertama kita untuk pembelajaran IPA. Bagaimana semuanya? Sudah siapkah diri kalian? Siapkan semangat kalian untuk menuntut ilmu. Jangan lupa, ketika kita menuntut ilmu, sama artinya kita sedang meniti jalan menuju ke surga. Kemudian anak-anak yang dirahmati Allah, siapkan juga alat tulisnya, siapkan juga buku tulisnya. Hal-hal yang bisa anak-anak sekalian rangkum, silakan dirangkum, ya. Kemudian siapkan mental kita dan niat kita, ya. Yakinkan pada diri kita bahwa kita memang siap untuk belajar. Niat kita ikhlas lillahi untuk belajar. Nah, anak-anak yang dirahmati Allah, pada bab pertama ini judulnya adalah pengamatan dan pengukuran. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan mempelajari yang pertama yaitu tentang pengukuran. Yang kedua, pengertian satuan baku dan tak baku. Begitu juga dengan besaran dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kegiatan mengukur ini atau pengukuran ini merupakan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat. Ya, misal pertama adalah seorang yang bekerja di bidang bangunan. Dia akan membangun dan dia akan mengukur, ya, tinggi bangunannya dari bentuk gambar. Kemudian dari gambar tersebut dia akan mengukur lagi kebutuhan-kebutuhan lainnya, misalnya kebutuhan semen, kebutuhan batu kali, kebutuhan bahan-bahan lainnya. Kemudian seorang penjahit, dia akan mengukur ukuran dari pakaian yang dia jahit. Kemudian pengukuran misalnya di bidang elektronik, ya, alat-alat elektronik, pasti dia akan mengukur berapa kuat arus yang diperlukan, ya, sehingga tidak terjadi korsleting. Dan juga pengukuran lainnya. Jadi hampir seluruh lapisan masyarakat pasti melakukan kegiatan pengukuran. Nah, kegiatan pengukuran ini tentu tidak lepas dari beberapa istilah. Yang pertama adalah istilah tentang besaran. Apa sih besaran itu? Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur dengan cara dibandingkan, memiliki satuan dan dinyatakan dengan angka-angka. Jadi benda-benda yang bisa kita ukur misalnya adalah buku tulis, pensil, itu bisa kita ukur. Kemudian semen, ya, bisa kita timbang, itu namanya diukur juga, ya. Maka itulah yang disebut sebagai besaran. Segala sesuatu yang bisa diukur, segala sesuatu bisa dibandingkan, punya satuan, ya, pasti ketika kita ukur panjangnya ada satuannya. Kemudian bisa dinyatakan dengan angka, ya, ada hasilnya, dan ini namanya besaran. Jadi anak-anak mudah-mudahan bisa mengerti apa arti dari besaran. Ya, setiap benda asalkan satu syaratnya. Ada 3 syaratnya, yaitu dapat dibandingkan, punya satuan, dan bisa dinyatakan dengan angka. Maka itu adalah disebut sebagai besaran. Selanjutnya, setiap besaran punya satuan. Apa itu satuan? Yaitu pembanding di dalam mengukur suatu besaran. Jadi dengan adanya satuan, kita bisa membandingkan antara besaran satu dengan besaran yang lain, bahwa ternyata dengan adanya satuan, setiap besaran itu memiliki perbedaan. Misalnya adalah ketika kita mengukur panjang dari sebuah pakaian, ya, maka kita ukur misal panjang berapa sentimeter. Tapi ketika kita bandingkan misalnya beratnya atau masanya, ya, maka itu akan berbeda. Maka di sini satuan berfungsi sebagai pembanding dari satu besaran ke besaran lain. Nanti apa saja besaran-besarannya akan kita pelajari pada pelajaran di hari ini juga, ya, nanti di bab yang ketiga, ya. Selanjutnya mengukur, membandingkan besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang ditetapkan sebagai satuan. Jadi kita akan membandingkan besaran yang diukur atau benda yang diukur, ya, dengan besaran sejenis. Artinya ada alat ukurnya, ya, dan bisa ditetapkan satuannya. Nah, salah satu bentuk pengukuran di sini sebagai contoh yang bisa nanti teman-teman lakukan, ya, di rumah, tolong dilakukan ini. Kegiatan pertama adalah mengukur panjang. Tujuannya mampu mengukur panjang suatu benda dengan menggunakan mistar, ya. Siapkan mistar masing-masing di rumah, ya. Kemudian alat bahannya adalah mistar, benda-benda di sekitar. Ini terserah, ya, boleh buku, pensil,
dan juga lainnya ya. Nanti sekalian bisa ambil 3 jenis benda yang bisa kalian ukur ya. Cari 3 benda tersebut ya, bisa kalian ukur panjangnya. Kemudian langkahnya adalah ukur panjang buku dan pensil. Ini kalau contohnya buku dan pensil ya, tapi kalau kalian ingin menggunakan benda lainnya, misalnya laptop, handphone ya, silakan tuliskan laptop atau handphone kalian dengan menggunakan mistar. Tuliskan hasil pengukuran Anda ke dalam tabel berikut, nanti tabelnya akan kita sampaikan. Selanjutnya mengukur volume ya, tujuannya adalah mampu mengukur volume suatu benda dengan menggunakan alat ukuran tersedia. Alat bahannya mistar ya. Cari benda-benda yang sifatnya kalau kita ukur mudah untuk mengukur volumenya, atau kita cari rumus volumenya yang mudah. Misalnya adalah balok bendanya ya. Misalnya kalau buku itu kan bisa bentuknya seperti balok ya, ada panjangnya, ada lebar, ada tinggi. Tinggal kita kalikan panjang kali lebar kali tinggi ya. Itu mudah kalau buku-buku yang tebal ya, bisa kita ukur panjangnya berapa, lebarnya berapa, tingginya berapa, seperti itu ya. Kemudian kalau bentuk bendanya adalah seperti tabung, misalnya kalian ingin menggunakannya adalah kaleng celengan ya, ada yang bentuk tabung, maka gunakan rumus volume tabung ya, seperti itu. Jadi untuk volumenya disesuaikan dengan bentuknya. Nah, selanjutnya adalah ukur dari panjangnya, sisinya untuk masing benda yang kalian ukur. Kemudian tentukan volumenya, apakah menggunakan volume balok ataukah menggunakan volume dari tabung ya. Silakan kalian pilih sendiri. Nah, letakkan hasil pengukuran kalian di tabel ini. Untuk pengukuran panjang seperti ini, hasil ukurnya berapa cm. Pengukuran volume itu menggunakan satuan cm persegi ya. Ini hasilnya kalian foto kemudian kirim ke WA Ustadz ya. Terima kasih. Selanjutnya kita akan bicara tentang satuan baku dan satuan tak baku. Nah, satuan baku itu adalah satuan yang sudah ditetapkan secara internasional, makanya kita sebut sebagai baku. Artinya memang sudah ditetapkan dan sifatnya tetap ya. Contohnya adalah untuk mengukur panjang, satuan internasionalnya adalah meter, dan alat yang digunakan untuk mengukur satuan panjang itu untuk satuan bakunya adalah dia menggunakan mistar ya, penggaris atau meteran. Dan satuan baku ini terikat sekali dengan nanti disebut sebagai besaran pokok. Apa itu besaran pokok? Nanti setelah kita pelajari tentang satuan baku dan tak baku, kita akan belajar tentang besaran pokok. Selanjutnya satuan tak baku, yaitu satuan yang tidak ditetapkan dengan satuan pengukuran tertentu. Contoh mengukur menggunakan satuan tidak baku adalah kita bisa mengukur panjang sebuah benda tanpa penggaris atau meteran, melainkan benda lain. Ya, di sini benda yang bisa kita gunakan berbagai macam. Satuan tak baku namanya tidak ditetapkan. Misalnya kita sudah tahu nih bahwa ukuran pensil kita adalah 10 cm. Bisa kita gunakan pensil kita. Ya, misalnya kita ingin mengukur panjang buku. Misalnya kita tinggal letakkan saja, wah ternyata ukurannya adalah 2 ukuran pensil, berarti 20 cm. Ya. Atau kita ingin menggunakan tangan kita pernah mengukur tangan kita, kira-kira tangan kita tuh berapa sentimeter sih? Tinggal kita ukur saja. Nah, kemudian juga ukuran-ukuran yang lainnya. Ya, ini namanya satuan tak baku. Yang namanya satuan tak baku sekali lagi dia tidak ditetapkan dengan satuan pengukuran tertentu. Ya. Tetapi ini biasanya digunakan oleh masyarakat dalam bentuk yang berbeda. Misalnya kalau zaman dahulu ada yang namanya hasta, ada yang namanya depa, ya. Dan ini satuan ini disebut sebagai satuan tak baku, ya. Karena apa? Karena tidak ditetapkan dengan satuan pengukuran tertentu, ya. Jadi karena apa? Karena kalau hasta itu dia butuhnya adalah perbedaan kaki, setiap orang bukaannya berbeda. Kemudian depa itu jengkal, ya, jengkal tiap orang berbeda, ya, sehingga dengan perbedaan ini, ya, jarang orang sekarang menggunakan satuan tak baku. Tapi kalau kita memang tidak memiliki alat ukur, ya, terkadang satuan tak baku bisa kita gunakan sebagai hitungan kasar saja, ya, sifatnya kasar, artinya tidak benar-benar mengukur dengan akurat.
Jadi kalau satuan baku dia akan mengukur dengan akurat, sedangkan satuan tak baku dia akan mengukur dengan secara kasar saja, ya, tidak akurat. Nah, mudah-mudahan anak-anak semuanya bisa mengerti perbedaan antara satuan baku dan satuan tak baku. Kemudian kita akan lanjut ke materi berikutnya tentang besaran dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tadi kita sudah di awal ya mengingat tentang besaran, ya, bahwa besaran itu adalah segala sesuatu yang pertama bisa dibandingkan, kemudian bisa diukur dan dapat dinyatakan dengan angka, ya, itu adalah besaran. Nah, besaran sendiri itu adalah bisa dibagi menjadi dua, ada yang namanya besaran pokok, ada yang namanya besaran turunan. Nah, besaran pokok ini besaran yang memiliki nilai satuan yang sudah disepakati oleh para ahli fisika. Jadi besaran pokok itu sebenarnya cuma ada 7 ini saja, ya. Besaran pokok hanya ada 7. Nah, bisa kita lihat di sini. Yang pertama adalah panjang, satuannya meter, ini satuan internasionalnya. Kemudian massa, satuannya kilogram, waktu satuannya detik atau bahasa Inggrisnya second, suhu satuannya Kelvin, jadi internasionalnya Kelvin ya. Kalau Celsius mungkin di negara tertentu saja, misalnya Indonesia ya menggunakan Celsius, atau di luar negeri ada yang menggunakan Fahrenheit ya, itu namanya satuan lokal ya. Kalau internasionalnya menggunakan Kelvin. Kemudian dari kuat arus listrik, satuannya ampere, intensitas cahaya dan jumlah molekul, kandela dan mol. Nah, sebagian besar besaran pokok yang paling sering digunakan itu adalah panjang, massa, waktu, dan suhu ya. Apalagi dengan wabah seperti ini, suhu sangat berperan penting ya bagi kita. Kenapa? Karena di beberapa tempat kemanapun kita berada pasti dilakukan pengukuran suhu terlebih dahulu. Dan ini sudah menjadi sesuatu yang familiar bagi kita saat ini. Selanjutnya adalah tentang besaran turunan, yaitu merupakan hasil kombinasi dari besaran pokok. Contohnya adalah luas. Luas itu adalah hasil kombinasi dari dua besaran panjang, yaitu panjang dan lebar, di mana luas itu adalah panjang kali lebar kan. Maka di sini adalah kombinasi dua besaran panjang. Oke. Kemudian volume adalah kombinasi dari 3 besaran panjang. Jadi namanya sama, namanya berbeda, ada panjang, ada lebar, ada tinggi. Tetapi sebetulnya itu satu besaran, yaitu besaran panjang kita sebutnya. Meskipun penamaannya berbeda, panjang, lebar, tinggi, tetapi disebut sekali lagi adalah besaran panjang ya. Kemudian kecepatan kombinasi dari besaran panjang dan besaran waktu, di mana dia kecepatan adalah jarak dibagi waktu. Jadi anak-anak bisa membedakan di sini ya, bahwa besaran pokok itu adalah besaran yang sudah disepakati satuannya oleh ahli fisika internasional. Sedangkan besaran turunan itu kombinasi dari besaran pokok ya. Bisa bedakan ya anak-anak sekalian, dan nanti kita akan belajar lebih lanjut lagi ya tentang besaran turunan secara rinci lagi, dan juga tentang alat ukur, bagaimana cara mengukur suatu besaran ya. Jadi benda di sini disebutnya sebagai besarnya anak-anak ya, bahwa kalau kita sebut besaran itu adalah benda ya, benda apapun yang bisa diukur dan bisa dinyatakan dengan angka, itu adalah besaran ya. Jadi besaran maksudnya adalah benda sekali lagi. Nah, bagaimana anak-anak sekalian di rumah? Apakah sudah memahami materi kita pada hari ini? Ya, silakan refleksikan diri kalian ya. Apakah kalian sudah memahami materi pada hari ini? Pada pengukuran beri tanda checklist jika sudah. Satuan baku, apakah kalian sudah paham? Satuan tak baku, besaran pokok, dan besaran turunan. Jika kalian sudah memahami semua materinya, silakan di checklist. Tapi jika belum ya jangan di checklist, dan nanti akan menjadi sebagai sarana Ustadz untuk mengevaluasi pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih sudah menyimak videonya sampai akhir. Nah, silakan dikumpulkan tugasnya ya, yang tadi sudah disebutkan oleh Ustadz untuk anak-anak. Semoga semuanya mendapatkan keberkahan atas ilmunya. Ustadz akhiri, jazakumullah khair ya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.